Selama jadi bos jalan tol ini, udah berapa jalan yang dibikin? Pemerintah memberi dua pilihan, mau nggak bayar di jalan biasa. Ya, arteri. Oh. Arteri. Kalau mau bayar, memang ada biayanya. Nah, kalau anak-anak bapak sama istri segala macam keluarga masuk jalan tol bayar nggak sih? Halo Sobat Iwa, apa kabar? Udah ngeteh? Ayo, saya temenin sambil ngobrol di Property Talk Iwa TV. Nah, di episode kali ini, saya akan berbincang dengan seseorang yang mulai bisnisnya dari bawah banget. Dia berjuang dengan keras, dengan gigih, dan sekarang sudah mencapai menjadi pengusaha jalan tol yang hebat dan kuat. Gak perlu penasaran, bentar lagi saya kasih tahu. Ayo, cabut! Sobat Iwa, salah satu aspek penting yang dipertimbangkan apabila kita mau membeli properti adalah akses. Nah, inilah akses yang bisa dijadikan selling point oleh para pengembang untuk menawarkan atau memasarkan propertinya. Hari ini kebetulan saya akan ngobrol dengan seseorang yang dulunya adalah preman krekot, tukang berantem di Pasar Baru, dan sekarang menjadi bos jalan tol. Sobat saya lama dan pasti obrolannya seru banget. Pak Ming, ini kita masuk jalan tol? Ya iyalah, bisa jalan buntu. Enggak, maksudnya kita masuk jalan tol berarti gratis dong ya Pak Ming ya? Duh. Ya enggak lah, bayar lah. Enggak, maksudnya kan Pak Ming kan mau ketemu sama bos yang punya jalan tol. Berarti kita bebas masuk-masuknya, nggak usah pakai gesek-gesek gitu kan ya? Enggak lah, jangankan gratis. Bayar saja satu kartu dengan 2-3 mobil di belakangnya. Nggak bisa. Harus satu kartu, satu mobil. Itu peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005. Didenda kalau dilanggar. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar bos? Rabbil alamin. Lama nggak ketemu ya? Iya. Waduh, ini sobat lama banget nih. Sehat Iya. Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat. Wah, tambah muda aja nih. Kenapa? Tambah muda aja. Periksa mata. Bener, rambut juga masih hitam. Kalau iya Tambah muda. mah nggak Yang sekolah. ada kita pasti tambah tua lah kita. Oh gitu. Itulah. Gimana? Sehat. Sehat. Saya kan sering lihat lewat sini ke Cinere atau kemana gitu sini. Ini masjid kok unik banget ya gitu. Bukan antik tapi unik. Ini menarik gitu. Saya pikir kok punya siapa nih? Saya cari informasi ini Babah Alun siapa? Nggak taunya punya sahabat saya Pak Yusuf. Siap. Saya pengen ngobrol tentang masjid ini. Tapi sebelumnya tentu orang mengenal sekarang Pak Yusuf Hamka ini adalah juga salah satu tokoh pengusaha yang bekerja atau bergerak di bidang jalan tol. Kita ngobrol itu. Boleh nggak? Boleh. Kita ngobrol dulu. Sambil nostalgia. Siap. Lama nggak ketemu. Ayo mau lihat. Ini tamu duluan, bukan ladies first, tapi tamu first. Wah. Masya Allah. Ini bagian atasnya ya. Ini kita nanti bicara masjid ini. Sekarang Sobat Iwa, saya berada di gerbang tol Cilandak Utama. Kita lihat di sini kan, Cilandak Utama. Ini, wah, saya nggak tahu kayak serasa bukan di Jakarta atau di mana gitu ya. Di luar kota kelihatan mungkin ada perbatasan Shanghai sama mana gitu. Gimana sih ceritanya nih bisa jadi bos jalan tol gitu. Dulu kan kita kenal Pak Yusuf itu Dai. ya, sebelum dai itu kan preman. Siap. Preman krekot itu gimana ceritanya? Memang dulu saya nih anak rekod, anak Pasar Baru. Yang kerjaannya hari-hari tawuran. Tawuran. Tapi saya selain tawuran, ya biasa pulang sekolah nyari duit jajan tambahan karena orang tua nggak mampu. Duit tambahannya yaitu ngasong. Dagang es mambo. Ngambil dari orang tuanya kawan, terus kita beramai-ramai kita ke Istiqlal. Istiqlal itu banyak umat Islam yang sedang sembahyang dan kita dagang di situ. Rata-rata dagangan saya habis, temen juga habis, semua habis. Tapi mestinya dagangan 100 gitu ya, harusnya bawa pulang 100. Saya bisa dapat 130. Oh, Karena kenapa?
tipnya. Orang kasih lihat saya mungkin mukanya unik. Dia ngelihat, nih muka Tionghoa matanya sipit, lucu kali, imut-imut. Jadi kembaliannya ambil aja dah gitu. Ya sambil sedekah mungkin mereka. Tadi ngomongin sedikit, kalau menceritakan biografinya, autobiografinya kan nggak bakal selesai 2 jam, 3 jam. Betul. Nah, nanti mungkin para sobat Iwa bisa baca bukunya aja deh. Cuma saya mau tahu sekarang, tiba-tiba dari tukang es mambo, kemudian jualan yang lain-lainnya, tiba-tiba sekarang jadi bos jalan tol. Dan sempat tercatat namanya di PT apa namanya? Citra Marga. Citra Marga Nusapala Persada. Itu gimana prosesnya tuh? Jadi gini, sejak tahun 97 mau 98 awal reformasi, saya diminta untuk membantu menjadi komisaris di Citra Marga. Di dalam perjalanan itu sebagai komisaris saya banyak mengawasi tugas direksi. Saya melihat ini perusahaan bagus. Swasta kan? Swasta. Mbak Tutut pada saat itu ya? Betul, betul. Tetapi Mbak Tututnya tidak menangani, sehingga banyak ditangani oleh orang-orangnya yang menurut saya agak ya kurang pas gitu. Itu Tanjung Priok ya, bypass itu? Iya, Tanjung Priok bypass. Lalu akhirnya saya sempat vakum. 2002 saya dikeluarkan karena ribut pemegang saham. Saya keluar, ya saya diam-diam aja udah, nggak kerja-kerja lain, kerja-kerja kecil. Tapi dasar rezeki anak soleh, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, saya dipanggil. Yang dipilih oleh Allah itu? Iya, dipanggil. Mereka lagi pada ribut. Mereka tanya, berani nggak Sup jadi dirut di sini? Saya bilang, insya Allah kalau nggak suruh nyolong, saya berani. Anak Mahakam, bos, Sungai Mahakam ini lahirnya. Mandinya juga di Sungai Mahakam. Masa kagak berani, asal jangan nyolong. Kan? Terus dia bilang, oke, lawannya siapa? Ini. Ya insya Allah. Saya masuk ke sana jadi dirut. Tahun 2012. Saya masuk jadi dirut di sana. Saya lihat pertengkaran semakin tajam. Saya cuman hari itu lapor kepada pemegang saham yang menurut saya yang benar-benar mau perusahaan ini benar, saya laporkan. Sebab ada 3-4 pemegang saham naga-naga semua. Saya bilang, bagaimana ini? Saya beresin, saya jalan terus. Tapi kalau bilang stop, saya stop. Jalan terus, yang penting untuk kebaikan. Gitu. Alhamdulillah, saya beresin. Terus dilalah. Waktu itu saya sempat dipecat balik. Waktu itu 2000 di 2012 masuk, 2013 saya dipecat balik. Tapi mereka lupa. Waktu saya di dalam situ, saya punya tabungan sedikit, saya beliin saham di pasar. Saya tahu ini perusahaan bagus. Jadi saya dipecat balik, punya saham. Ini kan perusahaan TBK. Terbuka. Begitu saham saya mayoritas, saya gantian dong yang mecat balik. Disitulah money talk. Ya, jadi uang berbicara. Ini ngomong-ngomong, selama jadi bos jalan tol ini udah berapa jalan yang dibikin? Alhamdulillah, pertama kan Citra Marga kita ambil. Terus saat itu profesional. Yes. Lalu menjadi owner. Jadi owner. Dan jalan tol yang sudah kita selesaikan, Citra Marga Surabaya dari airport ke Waru. Terus Depok Antasari. Depok Antasari. Sampai Sawangan. Oh, Surabaya udah ya? Surabaya Depok udah. Antasari sama Sawangan. Terus kita Soreang Pasir Koja, kampung tahu. Jawa Barat. Nah, sekarang sedang kita urus. Dari Pasir Koja kita bantu mengurai kemacetan Kota Bandung dengan menembus Gatot Subroto, Soekarno-Hatta, sampai W.R. Supratman, sampai Pasopati. Di atas semua ya? Semua di atas. Kita macet-macetan di jalan arteri. Ya. Di jalan tol kita nggak macet. Pemerintah memberi 2 pilihan. Mau nggak bayar, di jalan biasa. Ya, arteri. Oh. Arteri. Kalau mau bayar, memang ada biayanya. Karena kalau nggak ada yang bayar, biaya perawatannya siapa yang tanggung jawab? Biaya keamanannya, terus penerangannya semua. Ini kan biaya. Jadi ini yang digotong oleh masyarakat. Dan jangan membandingkan harga tarif tol 10.000 itu mahal. Coba di jalan arteri sebelum ada jalan tol bisa macet kurang lebih 45 menit bahkan sampai 1,5 jam. Bensin. Kerugian waktu, energi. Lelah. Jadi ini yang dikompensate gitu. Walaupun bayar tol juga kita belum tentu tidak macet juga kadang-kadang kan. Betul, kadang-kala macet, cuman ya mohon dimaklumi kadang-kala kendaraan itu kan susah diatur dia. Harus per jam berapa udah siap. Orang mau ke daerah satu tujuan langsung berebut, apalagi ada keramaian gitu. Gitu ya.
Ini ngomong-ngomong, ini pertanyaan lucu sih dari supir saya. Itu. Kalau anak-anak bapak sama istri segala macam keluarga masuk jalan tol bayar nggak sih? Bayar dong. Oh bayar? Waduh. Waduh, buat apa jadi anaknya? Ya nggak boleh, karena gini, kalau kita nggak bayar, nanti orang bilang di mana keadilannya? Keadilannya. Ya karena ini kan bahwa kita bukan hanya swasta saja, CMNP ini anak perusahaan ini ada join dengan Waskita Karya, ada join dengan pembangunan perumahan. Di Bandung kita ada join dengan Wijaya Karya. Terus ada Berantas. Jadi banyak BUMN, jadi nggak boleh nggak bayar. Jadi harus bayar. Tapi kadangkala untuk yang petugas-petugas yang menjaga ini memang nggak bayar karena kebersihan mereka jaga. Tapi secara langsung dan tidak langsung sebetulnya kan infrastruktur jalan tol memberikan kemudahan, memberikan keuntungan bagi para pebisnis properti di sekitarnya ya otomatis. Bukan hanya pebisnis properti, masyarakat setempat juga terbantu. Betul. Karena apa? Kalau kita mau bisnis properti, kita harus beli tanah. Tanahnya milik siapa? Milik rakyat, masyarakat. Rakyatnya biasanya dibeli, cuman paling kalau belum ada jalan tol, tanah cuma 100.000. Begitu ada jalan tol, bisa 5 juta. Jadi pembangunan jalan tol dengan singkat memberikan multiplier effect Pasti. terhadap sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini udah waktu sholat zuhur kita nih. Kita sholat dulu. Saya pengen nyobain di masjid yang Babah Alun. Ngomong-ngomong Babah Alun itu dari mana sih namanya? Itu nama saya dulu waktu sebelum Muslim, Alun Yosef. Oh, namanya Alun Yosef. Ada teman saya di Bandung juga namanya Alun. Oh iya, Alun-Alun. 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 Sobat Iwa, simak terus obrolan saya bersama Bapak Haji Muhammad Yusuf Hamka di Iwa Property and Lifestyle TV. Nah, sekarang saya mau sholat dulu di Masjid Babah Alun. Tetaplah di Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring.